Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. termasuk perkenalkan kami kelompok 27 mata kuliah etika profesi. Di sini kami akan melakukan diskusi sesuai dengan materi yang telah kami dapatkan yang sudah dilampirkan oleh dosen pengampu mata kuliah etika profesi dalam Google Classroom. Ini kami akan membahas mengenai etika atau kebijakan penggunaan IT yang seimbang. Sebelum kami melanjutkan diskusi, perkenalkan saya Muhammad Yahya Al-Fadil, mahasiswa Informatika angkatan 2024 dengan dengan nomor NPM ujungnya 032. Kemudian ada rekan saya ada Malik Rizkiansa dengan ujung nomor NPM-nya 001. Kemudian ada Farizal Mujtahidin dengan ujung nomor NPM-nya 044 dan Adi Muhammad Akbar Saputra dengan ujung NPM. Baik, kami akan melakukan diskusi. Namun pada kali ini kami terbagi menjadi kubu, eh, dua kubu tim diskusi, yang mana salah satu menjadi teman perusahaan dan satu lagi menjadi tim advokasi dan karyawan. Jadi di sini ada dua sudut pandang. Pertama dari sudut pandang perusahaan dan sudut pandang karyawan sebagai mitra perusahaan. Nah, mungkin kita akan mulai saja argumen mengenai eh, IT kebijakan IT ini dari sisi sudut pandang perusahaan. Saya persilahkan kepada tim manajemen perusahaan, ada Malik, untuk memaparkan Ya. argumennya. Baik, terima kasih moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sebuah pendapat atau pandangan di mana saya menekankan kami dari tim manajemen perusahaan menekankan bahwa aset IT yang di dalamnya ada jaringan, perangkat, dan bandwidth adalah milik perusahaan, di mana perusahaan memiliki hak untuk memantau pengguna asetnya demi memastikan waktu kerja digunakan untuk tujuan bisnis. Keystroke Logger adalah alat yang efektif untuk mengukur aktivitas dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, pemantauan adalah benteng pertama kami dalam melindungi rahasia dagang dan data kepemilikan yang rawan disalahgunakan atau dicuri melalui email dan komunikasi lainnya. Kami tidak bisa membiarkan aset krusial ini rentan. Selanjutnya, kita fokus pada eh, liabilitas hukum, di mana pemantauan email diperlukan untuk mengurangi resiko tuntutan hukum terhadap perusahaan. Kami harus proaktif mencegah menyebarkan konten yang ilegal, pelecehan seksual diskriminatif, atau yang menciptakan lingkungan kerja yang tidak menyenangkan. Pemantauan adalah bukti nyata bahwa perusahaan berusaha keras untuk menegakkan kepatuhan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih tim manajemen perusahaan telah memaparkan pendapatnya mengenai eh, kebijakan tim advokasi perwakilan karyawan. Pada Farizal atau Adi, silahkan untuk memaparkan argumennya. baik di sini saya Farid Muslihin akan memaparkan argumen terkait dari sudut pandang karyawan. Menurut sudut pandang karyawan, pemantauan keystroke dan akses ke email secara rutin itu menciptakan lingkungan yang kerja yang toksik dan merusak moral serta kepercayaan karyawan. Karyawan akan merasa diawasi seperti kriminal. Produktivitas sejati datang dari motivasi, bukan diawasi sepenuhnya ataupun takut dengan pengawasan selama 24/7. Meskipun menggunakan jaringan kantor, karyawan harus memiliki ekspektasi privasi yang wajar. Keystroke longgar dapat merekam password atau informasi sensitif pribadi lainnya, misalkan komunikasi medis, akun bank, dan lain-lainnya.
yang diakses pada saat istirahat dengan mengakses menggunakan jaringan keystroke ini. Ini adalah pelanggaran privasi yang sangat invasif dan tidak profesional dengan risiko yang ada. Baik, sekian dari saya kembali ke moderator. Selanjutnya apakah ada pandangan dari Adi? Silahkan. Baik, terima kasih untuk pandangan dari saya sebagai tim advokasi perwakilan karyawan. Kami setuju dengan perlindungan aset, namun pemantauan harus memiliki batasan etis. Pemasangan keystroke logger secara massal adalah tindakan ekstrim. Pemantauan harus dilakukan hanya jika ada kerugian beralasan yang spesifik dan bukan sebagai praktik standar. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin terima kasih pemaparan dari kedua belah pihak tentang kebijakan IT yang digunakan di perusahaan. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dan negosiasi mengenai kekhawatiran. Mungkin kekhawatiran yang pertama ini muncul dari masalah privasi. Nah, bagaimana saya bertanya terlebih dahulu kepada tim manajemen, Baik. bagaimana dari perusahaan menanggapi kekhawatiran karyawan tentang masalah privasi ini mungkin bisa dijelaskan. Baik, izin eh, menanggapi dari tim manajemen. Bahwasanya kami itu memahami masalah privasi. Solusi yang kami tawarkan adalah transparansi. Kami akan membuat kebijakan yang sangat jelas bahwa sistem dipantau sehingga tidak ada ekspektasi privasi. Kami akan membatasi akses data monitoring hanya kepada tim audit yang disumpah. Namun kami harus tetap memiliki hak untuk memantau, terutama keystroke sebagai deteran. Seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, eh, terima kasih atas jawaban yang mm, diberikan dari tim perusahaan. Lalu, bagaimana mungkin ada tanggapan dari pihak karyawan mengenai apa yang disampaikan oleh perusahaan tadi? Baik, menurut sudut pandang dari kami sebagai karyawan, di sini kami menanggapi bahwasanya transparansi itu penting. Akan tetapi tidak cukup jika menggunakan keystroke. Nah, kami mengusulkan pendekatan yang lebih efektif dan lebih logis. Daripada keystroke logging yang invasif, perusahaan harus menggunakan software pencegahan dari kehilangan data DLP untuk memblokir data sensitif. Untuk email pribadi misalkan, perusahaan hanya boleh mengakses konten tersebut jika ada otoritas ganda legal dari HR dan hanya setelah ada bukti pelanggaran, bukan sebagai alat pengawasan rutin. Nah, kami di sini menuntut agar keystroke logger dilarang sebagai alat standar. Mungkin sekian dari pendapat dari kami, saya moderator. Baik, terima kasih tanggapan dari tim advokasi karyawan. Ini dari dua argumen yang disampaikan oleh tim karyawan, kita mendapatkan satu titik temu di mana kedua tim setuju pada kebutuhan perlindungan aset dan perlunya transparansi. Namun tim advokasi menolak keras metode seperti case logger yang rutin. Oke, mungkin mari kita rumuskan draft kebijakan yang menyeimbangkan permasalahan ini. Oke, di sini kami telah berhasil menyusun draft kebijakan penggunaan teknologi informasi IT Usage Policy. Mungkin untuk yang pertama, tujuan dan ruang lingkup dari eh, draft kebijakan ini. Tujuannya melindungi aset dan data organisasi. Lalu yang kedua, mendukung praktik etis. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, memastikan kepatuhan. Lalu, ruang lingkup kebijakan ini, kebijakan penggunaan teknologi informasi ini berlaku untuk semua karyawan, kontraktor, pekerja paruh waktu, dan pihak ketiga lainnya yang memiliki akses ke sistem jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak.
milik perusahaan atau yang dikelola oleh organisasi, terlepas dari lokasi atau perangkat yang digunakan. Lalu yang kedua, setelah tujuan dan ruang lingkup kebijakan ini ada kepemilikan dan penggunaan sumber daya IT. Nah, kepemilikan semua perangkat keras, akun surat elektronik, koneksi jaringan, dan data yang dibuat atau diterima dan dikirimkan melalui sistem organisasi, semuanya adalah milik organisasi. Organisasi memiliki hak untuk mengakses, memantau, dan mengungkapkan data tersebut kapan saja. Lalu, penggunaan yang dapat diterima eh, ini menyeimbangkan antara produktivitas dan waktu pribadi para karyawannya. Untuk tujuan utama penggunaan ini, sumber daya IT harus digunakan untuk memajukan tujuan bisnis organisasi. Lalu, penggunaan pribadi, penggunaan IT untuk tujuan pribadi diizinkan tapi dalam batas yang wajar selama tidak mengganggu tugas pekerjaan dan tidak membebani sumber daya jaringan yang ada di organisasi sehingga nantinya produktivitas kinerja perusahaan tidak terganggu sama sekali. Lalu penggunaan yang dilarang itu mengunjungi situs web yang tidak pantas atau menggunakan surat elektronik perusahaan untuk mengirim pesan yang bersifat ofensif, melecehkan, mendiskriminasi, atau mengirim pesan yang berbau sara seperti itu. Itu penggunaan IT yang dapat diterima oleh perusahaan. Lalu yang ketiga ada keamanan dan perlindungan data. Nah, ini fokusnya ada di perusahaan atau organisasi terkait. Pertama, kita harus bisa membuat perlindungan akun. Pengguna wajib kerahasiaan kata sandi dan dilarang mengizinkan orang lain menggunakan akun mereka untuk mengakses sistem organisasi. Akun kata sandi dan ID login karyawan dan kontraktor yang keluar harus segera dihapus. Sehingga em, karyawan yang keluar dari perusahaan, mereka sudah tidak memiliki akses menuju sistem. Lalu akses data. Pada akses data, sistem dan prosedur yang telah diterapkan untuk membatasi akses data hanya kepada karyawan yang memerlukannya untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Lalu, perlindungan perangkat keras dan lunak. Semua komputer harus menginstal perangkat lunak antivirus yang sering diperbarui. Dan pengguna harus berhati-hati bahwa eh, memastikan bahwa perangkat komputasi dan penyimpanan data portable terlindung dari kehilangan pencurian. Lalu, jaringan organisasi dilindungi oleh firewall korporat dan pengguna dilarang mencoba melewati atau menonaktifkan kontrol keamanan apapun. Selanjutnya ada dari sisi perangkat lunak dan kekayaan intelektual. Di sini ada anti pembajakan perangkat lunak, yang mana pengguna dilarang menyalin perangkat lunak dari komputer kantor untuk digunakan di rumah, kecuali jika lisensi tambahan telah dibayar atau organisasi telah menegosiasikan kontrak yang mengizinkan hal tersebut. Kemudian, kekayaan intelektual organisasi, pengguna harus menerapkan kontrol akses yang ketat untuk melindungi data rahasia organisasi, seperti rencana produk baru, anggaran, atau data pelanggan. Sehingga data-data uh, bergen atau data-data vital organisasi tidak uh, gampang hilang atau dicuri oleh orang lain. Dan s- eh, fokus selanjutnya ada di privasi dan pemantauan. Organisasi berhak memantau aktivitas sistem termasuk lalu lintas jaringan. Semua ini digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi potensi kewajiban hukum. Lalu,
perlindungan data pribadi. Pengguna juga berhak mendapatkan perlindungan data pribadi. Organisasi akan melakukan upaya yang wajar untuk melindungi data pribadi karyawan dan pelanggan yang tersimpan dalam sistemnya melalui batasan akses data dan prosedur keamanan yang ditetapkan. Lalu yang terakhir ada penindakan dan konsekuensi. Pelanggaran terhadap kebijakan penggunaan IT ini dapat mengakibatkan tindakan indisipliner termasuk eh, akan tetapi eh, hanya terbatas pada pencabutan hak akses sistem atau bisa sampai pengakhiran hubungan kerja atau bahkan sampai masuk kepada tuntutan perdata atau pidana. Seperti itu mungkin draft kebijakan yang kami susun guna memenuhi kebutuhan eh, penggunaan atau kebijakan IT di supaya perusahaan dan karyawan mendapatkan hak dan kewajibannya masing-masing secara seimbang. Seperti itu mungkin diskusi yang kami lakukan kali ini. eh, Pada intinya semua hal yang kita lakukan menggunakan alat-alat elektronik ataupun software yang ada di perangkat keras kita, semuanya harus melalui atau semuanya harus dibatasi oleh etika kita. Jangan sampai kita menggunakan dengan semena-mena atau sampai menyalahgunakan apa yang sudah kita dapatkan untuk kepentingan pribadi. Seperti itu, mungkin terakhir kami mengucapkan mohon maaf bila mana dalam sesi diskusi ini ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Terakhir, mungkin semoga diskusi kali ini menjadi solusi di tengah polemik kekhawatiran mengenai kebijakan IT di dunia digital saat ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.